Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 8,73% dengan total market cap di 2,61 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun signifikan 0,9%, volume meningkat 134,33%. Ada apa dengan cryptocurrency market? Karena sesuai dengan pembahasan kemarin, economic calendar nggak ada apa-apa hari ini dan besok. Jawabannya adalah Ethereum yang ngepam gila-gilaan. 19,19% ya. Kok bisa kayak gitu bang? Ada apa nih ya? Nah jawabannya adalah ini. Tiba-tiba SEC melunak ya. Sebelumnya Gary Gensler cenderung senggol-senggol terus Ethereum ya. Bilang dia sekuritas. Sekarang tiba-tiba SEC meminta 19B4 filing. Apaan tuh bang? Gak pernah dengar. Sebenarnya kalau ngikutin ETF spot dari Bitcoin kemungkinan besar pernah dengar ya. Karena ini adalah form yang diminta oleh SEC kalau sudah dekat-dekat mau di-approve gitu. Atau gini sih, jangan gini aja. Takutnya salah nih pikirnya ya. Udah ada form ini bukan berarti pasti di-approve ya. Masih ada ETF yang udah ngasih form ini pun di-reject ada. Tetapi possibility untuk ETF di-approve sekarang jauh lebih besar. Bahkan Eric Balchunas ya, ini tuh dari Bloomberg, dia menyatakan kemungkinan SEC untuk approve itu berubah dari 25% jadi ke 75% gara-gara form ini ya. Nah, apakah ini udah pasti ke approve? Sekali lagi seperti gue bilang ya, belum. Ada nggak yang udah pernah masukin filing ini dan nggak di-approve? Ada ya. Nah, tapi ini adalah satu langkah yang sudah semakin dekat lagi ke approval dari Ethereum ETF. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk penyebab utama dari cryptocurrency market ngepam gila-gilaan ya. Dan tentunya Bitcoin dominance sudah turun signifikan ya, ngedam. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dia secara struktur berhasil menghajar berapa resisten nih? 1, 2, 3. 3 ya, 3 resisten dia hajar. Gila. Nah, pertanyaannya apakah dia akan berhasil membuat new all time high? Nah, yang jadi PR dia simple. PR dia adalah bertahan di atas dari 70.000. Kalau dia bisa bertahan di atas dari 70.000, ya, ini juga angka psikologis lagi pula ya. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas dari 70.000, itu akan meningkatkan probability Bitcoin bisa lanjut lagi ke atas secara TA ya, secara TA. Dan kalau kita di sini ini adalah update bahwa dia membuat suatu higher high lagi. Jadi higher high, higher low, higher high, dan ini sebenarnya higher low tapi kecil ya, dan higher high lagi ya. Jadi secara TA kita nggak bisa pungkiri ya, Bitcoin sedang dalam momentum bullish yang luar biasa. Dan congrats buat lo yang sudah akumulasi kemarin tuh, ya nggak kemarin sih, terakhir kali dapat buy limit tuh di EMA50 di tanggal 16 Mei ya. Nah buat yang sudah akumulasi di situ ya senyum-senyum. Karena di MA50 tuh lu sudah profit 9,47. Dan buat lo yang ngikutin akumulasi sesuai DCWT ya, berarti lu udah sempat dapat bull support band. Sini enggak ya, karena ini baru struktur jadi nggak dapat di 60 berapa nih? Di 58.000 nggak dapat. Dapatnya di 56.500 di bull support band, terus dapat lagi di 61.158, 62.529 dapat, udah gitu di MA20 juga dapat. Jadi ya lagi-lagi ya. Seperti yang kemarin, aduh gue lupa terus namanya siapa ya. Coba komen lagi di bawah ya yang bilang DCA is king. It is king ya. Ya kalau ditanya, "Bang, apa sih strategi lu? Kemarin tuh kayaknya bisa profit banget lu bisa dapat di bawah ya, bisa dapat di bawah banget sini, bisa TP dan seterusnya." Ya karena DCA ya. Dan rata-rata harga BTC gua tuh di daerah sini nih. Ya, situlah. Daerah sini akumulasi gua paling besar di Bitcoin di sini. Gitu. Jadi ya ya lagi-lagi DCA. Saat kita melakukan DCA, kita yang mengaverage terus harga kita, jadi ya kita nggak stres gitu. Stres tuh kalau all in, serius. Gue udah pernah cobain all in di 2016. 2016 lah. All in gitu ya. Ini udah pasti nih paten nggak akan turun lagi. Paten nggak akan naik lagi. Dan seterusnya gitu ya. Kalau nggak naik lagi berarti TP ya. Ternyata apa? Ya nggak terjadi begitu. Jadi makanya ya menurut gue at the end of the day yang akan menang adalah orang yang bersabar ya. Time in the market instead timing the market gitu. Nah, timing the market itu siapa ya? Orang-orang all in gitu. Karena orang-orang all in ini
dia berharap dengan satu posisi dia ini dia akan langsung naik, udah nggak ada turun-turun lagi. Nah kalau dengan kayak gitu mindsetnya berarti udah nggak ada peluru lagi, itu akan sulit lah. Ya, dan kalau udah all in tuh gampang kebawa FOMO dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya untuk skenario nih. Bang, ini kan udah jadi bullish nih ya, udah benar-benar gila lah. Ini udah bullish banget. Nah, skenarionya tuh sampai ke cycle top gimana bang? Ada dua teori bullish. Ada satu yang gue lebih suka, yang tentunya lu juga pasti lebih suka, yaitu adalah teori ini super cycle ya. Jadi apa? Bisa sampai, ini macam-macam ya teorinya, ada yang bilang ke 300.000, ada yang bilang sampai ke 500.000. Itu 500.000 di sini ya, gila, jauh banget ya. Ya 500.000 di sini nih. Wah, gila ya. Nah, apa yang bisa menyebabkan sampai ke 500.000? Menurut gua teorinya adalah kalau sampai institusi FOMO ya, ETF spot. Wah, mereka nggak mau ketinggalan nih semua ya. Negara-negara bagian US kemarin kan udah ada tuh, Wisconsin udah mulai beli Bitcoin ETF ya. Nanti misalkan Los Angeles beli, New York beli, semua beli. FOMO nih. Wah, perusahaan-perusahaan semua gelagapan. Waduh gila, semua beli Bitcoin, semua beli Bitcoin. Udah kita beli. Nah, semua beli, bahkan mungkin kalau ekstrim itu sampai ini ya, orang-orang di Arab ya, Saudi Arabia gitu ya. Wah, semua pada FOMO beli. Nah, itu berapa T? Gitu loh ya. Gampang matematikanya aja. Kalau lu mau sampai ke 500.000 bahkan lebih, ya harus berapa triliun kan? Nah, yang paling memungkinkan ya untuk Bitcoin bisa sampai ke angka 500.000 ya harus dari situ. Karena kalau cuma way lagi ya kemungkinan besar sampai ke sebesar itu kecil begitu ya. Jadi butuh new fresh money yang gede banget. Dan itu adalah tentunya adalah institusi begitu. Jadi kalau lu mau sampai teori super cycle, kita butuh institusi FOMO ke ETF spot ya. Itu yang yang paling bullishnya. Nah, Bang, kan ada satu lagi yang bullish lu bilang tapi nggak terlalu bagus gitu ya, atau nggak terlalu nggak terlalu enak gitu menurut gua. Nah, itu disebut sebagai teori left translated peak. Nah, left translated peak ini simpelnya adalah kayak menghilangkan 1 tahun dari teori 28 November. Jadi kalau teori 28 November bilang kita itu akan all time high di 2025-an. Akhir lah, kuartal akhir gitu. Nah, kalau teori left translated peak artinya digeser ke tahun ini. Jadi di akhir-akhir tahun ini kita akan new all time high dan cycle peak. Cycle peak itu sudah turun. Nah, cycle peaknya di mana? Kalau untuk yang left translated peak ada yang bilang di 100.000, ada yang bilang di 150.000, gitu. Antara dua itu biasanya kalau orang yang bilang left translated peak, begitu. Atau bahkan ada yang lebih bearish lagi 80.000-an juga ada sih, gitu. Nah, jadi intinya gitu. Intinya itu dua skenario paling bullish atau ya skenario bullish dan paling bullish begitu ya. Nah, itu ya tinggal yang mana yang lu pengen ya, otomatis kalau lu pegang kripto ya pengennya yang super cycle gitu ya. Tapi ya baik lagi ya itu harus institusi FOMO. Nah, bearishnya gimana? Nah, skenario bearishnya ya gampang, udah nggak usah muter-muter apa lagi ya, resesi gitu. Kayak yang terjadi di 2020. Kalau sampai terjadi resesi seperti di 2020 ya kayak di sini nih. Dan kondisinya sayangnya kita mirip loh. Ya, kita harus akui mirip nih. Nah, lihat. Interest rate tinggi, balance sheet turun. Interest rate tinggi, balance sheet turun. Kalau sampai the Fed gagal melakukan soft landing, ya udah. Kita akan resesi dulu dan mungkin akan kembali lagi ke teori 28 November yang normal. Begitu, ya. As simple as that. As simple as that. Jadi resesi nggak bang? Ya nggak tahu. Harus tanya si ini Abang Jerome begitu ya. Bang Jerome gimana bang? Resesi nggak? Ya nggak tahu. Kita harus lihat. Dan gini, satu ya, gue kemarin ada yang bilang jangan percaya sama Jerome. Bener juga sih ya. Karena gini, di 2019 Jerome Powell pernah ngomong di 2019 ini tidak akan ada penurunan interest rate sampai 2022. Bulan depannya langsung di cut ya. Kita lihat sendiri di sini deh. Ini datanya ya. Bulan depannya langsung di cut sama si Jerome. Nih. Pengumuman di sini bulan depannya. Langsung turun. Nah, jadi ya benar sih. Kadang-kadang jangan terlalu percaya Jerome Powell. Lihat aja. Dia ngelakuin apa. Kalau interest rate-nya turun ya udah. Kita harus siap-siap. Ada kemungkinan indikasi resesi. Kalau secara tiba-tiba tentunya ya.
Oke, itu kurang lebih gambarannya. Indeks dolar nggak terlalu, ya dia nggak terlalu kemana-mana sih. Cuma malah berhasil mantul di 104,43. Bitcoin dominance ngedam parah ya, dan balik ke EMA 20. Masih ketahan sih oleh EMA 20 ya. Dan selanjutnya apa ya? Udah sih ya. Next kita masuk ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, ini dulu deh. Ada satu garis ketinggalan ya. Ada economic calendar. Sorry, bukan economic calendar, tapi Twitter ya. Nah, ini Elliott Wave. Kalau menurut Elliott Wave ya di sini ya, atau kalau lebih tepatnya menurut dia, karena Elliott Wave ini kadang-kadang subjektif ya. Nah, ini masuk ke dalam tahap kelima. Nah, bisa nggak tanpa resesi? Menurut gue bisa. Boom. Tapi kalau kena resesi ya kayak gini lah, mirip-mirip. Ya. Ini kan resesi nih. Rally, resesi. Jadi kalau nggak kena resesi kayak begini, kalau kena resesi begini. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk economic calendar mulu. Twitter ya, baru sekarang economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa sesuai dengan pembahasan kemarin. Kita cek ke besok ya. Besok itu tanggal 22 Mei hari Rabu dari US akan keluar apa nih? Akan keluar existing home sale dan crude oil inventories. Besok aja kita bahasnya ya. Oke, kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan Bybit sedang ada event SEA Games kompetisi trading derivatif. Ya, kita bisa mendapatkan hadiah sampai 1,9 miliar rupiah ya, alias 120.000 USDT dengan kurs 16.000 biar gampang hitungnya ya. Nah, ini event berlangsung, atau lebih tepatnya sekarang kita sudah bisa mendaftar ya, karena pendaftaran itu dibuka dari tanggal 6 Mei ya. Jadi sudah bisa kita lakukan pendaftaran ya, dan bahkan sudah ada pendaftar juga sih ya. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak punya skill olahraga ya, nggak bisa menjadi atlet di SEA Games beneran, ayolah jadi trader yang bisa membawa Indonesia menang gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, aturannya itu yang pertama periode acara 6 Mei sampai tanggal 20 Mei. Periode pendaftaran 6 sampai 20 Mei. Kompetisinya dari 8 sampai 31 ya. Nah, ini semua hanya berlaku untuk yang tinggal di ASEAN saja, makanya namanya SEA Games, dan sudah harus verifikasi level 1 atau 2. Pengguna juga harus mengklik tombol daftar untuk bisa partisipasi dan seterusnya ya. Minimal aset bersihnya itu 100 USD untuk di akun Bybit-nya. Untuk mengakumulasi volume trading nilai minimal 100.000 USD selama kompetisi gitu ya. Nah, buat lu yang tertarik ya silakan dibaca dulu satu persatu ya. Apabila sudah cocok ya bisa ikutan. Acara ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi volume trading ya, otomatis gampang ya, ini self explanatory. Tim yang dengan volume terbesar akan menang, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada juga di sini acara kedua adalah seberapa besar kita profitable ya, ini LNR. Jadi kita tuh lebih ya, profitnya berapa gede sih. Nah, semakin besar profit kita, maka kemungkinan kita untuk menang acara kedua semakin besar ya. Yang ketiga adalah promo peer to peer, di mana kita bisa memenangkan 8.000 USD ya. Caranya gimana? Lu bisa baca dulu, apabila sudah cocok bisa ikutan. Intinya lu bisa dapat airdrop sampai 10 USD dari hanya deposit 100 USD. Jadi bisa dapat cashback sampai 10% ya. Nah, buat lo yang tertarik silakan baca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila cukup pas di hati, enak gak ada ganjelan, bisa ikutan ya. Sekali lagi ini sudah bisa terbuka untuk pendaftaran. Buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan dan mulai trade di Bybit. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya otomatis berubah ya. Kemarin kan di EMA 50, di sini sama di sini ya. Sekarang udah naik. Buy limit pertama jadi di 70.000, buy limit kedua di 69.409, dan buy limit ketiga di 67.610. Itu untuk posisi spotnya. Nah, untuk posisi futuresnya kena cut loss. Ya lagi-lagi ya, kita bukan yang punya market. Kalau ada trader yang ngaku win rate 100%, scammer. Ya nggak ada trader yang 100% profit ya. Jadi untuk shortnya kena cut loss. Sekarang untuk posisi long mungkin kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 70.000. Nah,
Kalau terjadi seperti itu kita punya posisi long dan target TP kita arguably bisa di salah satu di sini ya. Kita ambil yang paling tinggi aja ya, jangan ini juga sih, ini masih terlalu tinggi. Bisa di sini karena ini sudah di retest hari ini ya. Yaitu di angka 71.582. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Ethereum gila, dia ngehajar 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 resisten. Untung kemarin nggak ada posisi short ya. Nah untuk posisi spotnya, buat kemarin yang pasang nih di EMA20 ya dapat nih. Dapat langsung ngepam lagi, gila banget ya. Ini dia makanya jangan ditunda-tunda. Kalau udah mau pasang buy limit ya pasang aja. Jangan antar aja nanti bisa kayak gini nih. Nyesek pasti ya. Profit 20%-an ke angka sekarang ya. Nah untuk sekarang karena dia ngehajar banyak banget ya otomatis buy limitnya berubah ya. Buy limit pertama di angka 3.639, buy limit kedua di 3.521, dan buy limit ketiga di 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Ya itu spot. Untuk posisi futuresnya retest pertama sudah terjadi di 3.639 apabila besok daily close-nya masih di atas dari 3.639, kita bisa limit posisi long di sini. Di tes kedua otomatis kebuka posisi longnya. Target TP kalau lu agresif boleh di 3.920, kalau lu cenderung konservatif boleh di sini nih. Struktur yang terbentuk pada tanggal 8 dan 9 April kemarin. Ya, kita pasang aja deh di sini ya. Nah, di angka 3.696 ya. Itu kurang lebih setup untuk hari ini ya untuk BTC dan Ethereum. Sekali lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DJWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DJWT sesi kedua. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.